biasa yang bertugas piket silakan memimpin doa. Oke, baik, luar biasa, keren. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mubawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau tanya, ada nggak yang teman kalian yang nggak berangkat? Coba ibu absen dulu. Coba tengok di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Ada nggak kursi yang kosong? Ada. Siapa nggak berangkat? Tahu nggak kenapa nggak berangkat? Oh iya, sedang sakit. Oke, untuk teman kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Oke, baik, untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum mulai pembelajaran, ibu mau tanya, hari ini siapa ya yang berangkatnya paling pagi ya? Ada nggak? Oh ada, karena Sena berangkatnya paling pagi. Jam berapa berangkatnya? Oh iya, keren. Ada lagi setelah Sena? Iya, hebat. Oke, jadi kita itu harus belajar apa? Disiplin. Ibu, kenapa ya kita kalau sekolah itu harus berangkatnya pagi-pagi? Ada yang tahu nggak? Iya, karena kita untuk melatih kedisiplinan. Kita harus punya sikap yang disiplin, datang tepat waktu, sikap yang rajin. Kenapa ya? Kenapa kita harus menanamkan sikap disiplin? Iya, untuk memudahkan kita ke depannya. Misalnya kita bekerja, misalkan yang anak-anak ibu yang mau bekerja, misalkan kita bekerja, terus kita datanya telat, kira-kira dimarahin nggak? Iya, dimarahin. Kemudian kita sekolah misalkan, kemudian kita datanya telat, dimarahin nggak? Dimarahin. Iya, makanya kita harus menanamkan sikap disiplin juga itu bisa memudahkan kita ke depannya. Kalau kita punya cita-cita, kemudian kita memiliki sikap yang disiplin waktu, disiplin belajar, itu akan memudahkan kita ke depannya. Oke, baik, pada pembelajaran pagi hari ini, ibu mau tes semangat dulu. Siapa di sini yang paling semangat? Nggak loyo pagi-pagi, nggak boleh loyo, harus semangat. Yuk, kampung semangat, semangat, yes. Oke, keren. Kemudian kita supaya pagi-pagi tidak cemberut, kita harus senyum. Ibu mau kasih tepuk senyum dulu. Tepuk senyum, sedekah paling murah adalah senyum. Mana senyumnya? Oke, keren sekali. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas 2 mata pelajaran. Ada yang tahu nggak apa saja? Yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas mata pelajaran Matematika. Untuk Bahasa Indonesia kita mau bahas apa ya? Ada yang tahu nggak? Kita akan membahas tentang ungkapan. Apa itu Bu ungkapan, Bu? Nanti kita bahas ya kalau kita sudah mulai belajar. Yang kedua, kita membahas matematika, kita membahas tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang bilangan cacat, nilai tempat dan lambang bilangannya. Sudah siap belajar? Sudah. Tetapi sebelum belajar, Ibu seperti biasa mau menyampaikan kesepakatan sebelum belajar. Apa coba kesepakatannya? Ada yang tahu nggak? Iya, yang pertama harus tertib ketika belajar. Yang kedua, iya, memperhatikan dan mendengarkan ibu guru ketika menjelaskan. Yang ketiga, tidak lari-lari kalau tidak ada kepentingan. Keren. Berarti sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, sekarang ibu minta buka buku 2A tema diriku. Yuk, silakan dibuka. Oke, baik, sudah dibuka bukunya. Kalau sudah, sekarang coba dibuka pada halaman 9, yaitu membaca teks tentang hidup rukun. Ibu minta anak-anak untuk membaca teks tentang hidup rukun. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca. Oke, sudah? Kalau sudah, coba kita berdiskusi sebentar. Dari teks yang kalian baca, kira-kira menurut kalian hidup rukun itu seperti apa?
Ada yang tahu nggak contoh hidup rukun itu seperti apa? Oke, yang pertama tadi apa? Iya, tidak bermusuhan dengan temannya, boleh. Kemudian apa lagi? Saling menyayangi juga boleh. Ada lagi? Iya, berteman tidak pilih-pilih. Itu juga termasuk dengan hidup rukun. Coba kira-kira kalian di sekolah maupun di rumah sudah menerapkan belum apa itu hidup rukun? Sudah menerapkan belum saling menyayangi, kemudian tidak milih-milih dalam berteman, tidak jahil dengan temannya, saling melindungi, sudah diterapkan belum? Oke, keren, sudah diterapkan. Selanjutnya kita membahas ungkapan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu ungkapan? Belum? Oke, kalau belum tahu silakan anak-anak dibuka di halaman 13, yaitu teks percakapan tentang kalimat ungkapan. Nah, jadi kalimat ungkapan itu sendiri merupakan kalimat yang digunakan untuk menerangkan makna. Nah, coba dari teks yang ada di dalam buku ada kalimat ungkapan, misalkan tentang, di sini kita tuliskan buah tangan. Buah tangan. Ada yang tahu nggak apa buah tangan itu? Iya, pinter. Buah tangan itu adalah maknanya adalah oleh. Kemudian contoh lagi di sini anak emas misalnya. Apa itu anak emas? Ada yang tahu nggak? Anak emas itu sering disebut maknanya adalah anak kesayangan. Ayo, di sini ada nggak yang jadi anak emas di keluarganya? Oke, jadi anak emas itu artinya adalah anak kesayangan. Jadi ungkapan itu merupakan kalimat untuk menerangkan sebuah makna atau peribahasa untuk mengungkapkan sebuah makna. Contohnya apa ya? Ini tadi buah tangan. Artinya apa buah tangan itu? Oleh, bukan buah yang pegang pakai tangan ya. Buah tangan itu adalah oleh. Kemudian yang kedua, anak emas. Apa anak emas itu? Anak emas merupakan artinya adalah anak kesayangan. Jadi ungkapan untuk menerangkan sebuah makna. Oke, coba sampai di sini ada yang belum paham? Di dalam teks di situ sudah dijelaskan dan sudah diberikan contohnya. Ini dua tadi contohnya, buah tangan, kemudian anak emas. Oke, ada yang belum paham? Coba Umi tanya siapa ya? Umi tanya Sila. Jadi Umi menyebutkan kalimat ungkapan buah tangan. Apa itu buah tangan, Sila? Iya, pintar. Buah tangan itu artinya oleh. Kemudian Umi tanya Fahad. Umi tadi menuliskan contoh anak emas. Apa anak emas? Anak kesayangan. Kemudian Umi tanya Adli. Tadi Umi menjelaskan kalimat ungkapan. Apa kalimat ungkapan itu? Kalimat ungkapan itu kalimat untuk menerangkan makna kias, untuk menerangkan makna ya. Jadi contohnya ini tadi. Ada yang belum paham? Sudah? Kalau sudah, coba dikerjakan di buku. Di situ ada tugas. Kalian diminta untuk mengerjakan kalimat ungkapan. Apabila ketika mengerjakan ada yang tidak bisa, silakan maju ke depan, tanya ke ibu. Nanti ibu bantu mengerjakan. Oke, saya akan sekarang dikerjakan dulu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan belajar mata pelajaran matematika. Jadi di sini kita akan belajar matematika yaitu tentang mengenal bilangan caca, nilai tempat dan lambang bilangannya pada halaman 17. Jadi di sini ibu punya contoh soal cerita. Oke, perhatikan. Jadi soal ceritanya, ibu membeli kue 10 potong. Kemudian Salman membeli lagi 8 potong. Nah, berapa jumlah kue seluruhnya? Jadi kan ibu membeli 10.
ibu berapa? Jadi 10 ditambah 8. Berapa 10 ditambah 8? 18. Nah, ibu mau menjelaskan tentang nilai tempat dan lambang bilangannya. Nah, di sini yang pertama ibu membeli kue 10 potong, kemudian Salman membeli lagi 8. Jadi kue yang dimiliki adalah 18. Nah, di sini ibu akan menjelaskan 18 ini nilai tempat dan lambang bilangannya seperti apa. Jadi jika kita tuliskan nilai tempatnya 18, 10 itu sebagai apa? 10 itu sebagai puluhan atau satuan? Sebagai puluhan. 10 itu sebagai puluhan. Kemudian 8 itu sebagai satuan. Jadi 18 itu 10 dengan 8. Lambang bilangannya adalah 10 dan 8. 10 ini nilai tempatnya adalah puluhan. Kalau 8 nilai tempatnya adalah satuan. Oke, ibu ulangi ya. Jika ada dua angka seperti ini, 18, maka angka yang pertama adalah angka 1. Ya, ini disebut puluhan. Kemudian 8 ini disebut satuan. Angka yang kalau ada dua angka, jika ada dua angka, depan ini disebut puluhan, yang angka belakang disebut satuan. Oke, siapa yang belum paham angkat tangan? Coba. Di sini ibu ganti contohnya. Misalkan ibu membeli kue 22 potong. Kemudian Salman membeli lagi 6 potong. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan? Jadi 22 ditambah 6. Jadinya berapa? 22 tambah 6. Pintar. 28. Nah, kita cari nilai tempat 28 itu bagaimana? Tadi kata ibu, kalau ada dua angka, yang depan ini disebut puluhan, yang belakang kita sebut dengan satuan. Jadi 2 itu nilai tempatnya adalah puluhan. Kalau 8 nilai tempatnya adalah satuan. Coba kalau 22, ayo siapa yang bisa? 22 ini nilai tempatnya seperti apa? 2 ini sebagai 2 yang depan sebagai puluhan, 2 yang belakang sebagai satuan. Sampai sini ada masih bingung? Oke, ibu ulangi. Kalau ada terdapat dua angka seperti ini 28, yang depan, angka depan ini disebut dengan puluhan. Ini disebut dengan puluhan. Yang belakang disebut dengan satuan. Sudah paham? Oke, kalau sudah, coba ibu punya KKPD lembar kerja. Nah, di sini ada soal tentang nilai tempat dan lambang bilangannya. Jadi kalian diminta untuk menuliskan di sini nilai tempat dan lambang bilangannya seperti ini. Misal 28. Nah, 2 ini nilai tempatnya apa namanya? Puluhan. Kemudian 8 ini nilai tempatnya adalah satuan. Nah, jadi kalian nanti mengerjakan di lembar kerja peserta didik yang ibu bagi. Kemudian jika ada kesulitan silakan maju ke depan ditanyakan. Kalau tidak ada, kalau sudah selesai silakan dikumpul ke depan karena akan ibu nilai. Gitu. Oke, sekarang siapkan alat tulis untuk mengerjakan. Kalau sudah nanti ibu bagi satu-satu. Baik, anak-anak ibu yang hari ini luar biasa semangat belajarnya. Jadi kita sudah selesai belajar 2 mata pelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua yaitu matematika. Nah, coba dari 2 mata pelajaran ini, ada yang masih ingat nggak tadi kita belajar tentang apa saja?
bahasa Indonesia. Kita belajar tentang apa? Oke, good, keren sekali Sena. Kita belajar tentang kalimat ucapan yang baik dengan kalimat ungkapan. Kalimat ucapan yang baik tadi ada apa saja? Tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Kemudian kalimat ungkapan. Apa tadi kalimat ungkapan? Kalimat yang menjelaskan suatu makna atau menerangkan makna. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang materi bilangan, caca, nilai tempat, dan lambang bilangnya. Jadi kita sudah belajar nilai tempatnya. Ini masih ada di papan tulis ya. Jadi kira-kira dari pelajaran hari ini ada dari anak-anak ibu yang belum paham. Kalau belum paham silakan tanya. Kalau sudah paham ibu kasih PR. Sudah paham? Oke, good. Sebelum menutup materi coba ibu mau tanya. Untuk belajar hari ini, menurut kalian kira-kira bagaimana? Menyenangkankah, membosankan, atau kurang memahami? Oh iya, keren, menyenangkan ya. Kalau kita belajarnya itu dengan penuh semangat, maka belajar akan terasa menyenangkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ibu kasih PR. Nah, PR-nya anak-anak di halaman 19, matematika pada halaman 19, nanti ibu share PR-nya di grup seperti biasa, kemudian kalian kerjakan. Oke, jadi tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tetap murojaah salat lima waktu dan menghormati orang tua di rumah. Kemudian jangan melupakan tentang sikap disiplin. Tanamkan sikap disiplin pada diri kalian. Ingat, disiplin itu akan membawakan kita kepada kebaikan. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini seperti biasa. Yang piket tadi sudah Adli, sekarang ganti yang piket tangannya, silakan memimpin doa. Oke, sudah. Oke, jadi sebelum pulang ibu mau tes semangatnya. Masih semangat nggak kira-kira? Berangkat semangat, pulang juga harus semangat. Berangkat teman, sama ada berangkat teman ya. Berangkat kita harus dengan penuh semangat, pulang juga harus dengan penuh semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, keren. Sudah siap untuk pulang? Ya sudah. Jadi kita cukupkan belajar pada hari ini. Apabila hari ini ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.